Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Humaima dari Prodi PGSD 2C Universitas Kuningan. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pemecahan masalah matematika, yaitu membuat video materi tentang bilangan ya teman-teman. Oke. Teman-teman pasti udah tahu, saya di sini akan menjelaskan tentang materi bilangan atau operasi hitung bilangan. Tapi sebelumnya, ada yang udah tahu gak apa itu bilangan? Ya, jika ada yang belum tahu, kita langsung simak saja ya materinya berikut ini. Pengertian bilangan. Bilangan merupakan suatu konsep dalam matematika yang digunakan untuk melakukan pencacahan dan pengukuran, atau bisa juga disebut konsep dasar dalam memahami matematika, karena semua pokok bahasan dalam matematika berkaitan erat dengan konsep bilangan. Konsep bilangan adalah sesuatu yang abstrak agar dapat dilihat dengan indera mata, maka disepakati dengan membuat lambang bilangan. Pembelajaran bilangan di sekolah dasar diajarkan pada semester ganjil atau KBK 2004. Secara sederhana, dapat disebutkan bahwa bilangan digunakan untuk menyatakan banyak atau jumlah suatu objek. Bilangan dilambangkan dengan angka. Pengelompokan bilangan yang ada seperti bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan genap, bilangan ganjil, dan sebagainya. Pengertian operasi hitung bilangan. Operasi hitung bilangan merupakan materi dasar yang diajarkan pada anak sekolah dasar, di mana operasi bilangan ini merupakan fondasi pemahaman awal dalam matematika, sehingga membantu kalian dalam memecahkan masalah. Sifat operasi hitung. 1. Sifat pertukaran atau komutatif. Pengertian sifat komutatif. Sifat komutatif adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan, sehingga menghasilkan hasil yang sama. Sifat komutatif juga disebut dengan hukum komutatif. Sifat komutatif dapat dirumuskan sebagai berikut. A ditambah B sama dengan B ditambah A sama dengan C, di mana A dan B adalah dua bilangan yang dioperasikan. C adalah hasil dari operasi hitung. A. Sifat komutatif pada penjumlahan. Contohnya, A ditambah B sama dengan B ditambah A. 2 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 2. Hasilnya adalah 10. B. Sifat komutatif pada perkalian. Contohnya, A kali B sama dengan B kali A. 9 kali 5 sama dengan 5 dikali 9. C. Sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Sifat komutatif tidak berlaku pada operasi pengurangan dan pembagian bilangan bulat,
karena hasil pertukaran bilangan terhadap operasi tersebut tidak menghasilkan nilai yang sama. Contohnya, 7 dikurangi 3 sama dengan 4 tidak sama dengan 3 dikurangi 7 sama dengan negatif 4. 8 dibagi 2 sama dengan 4 tidak sama dengan 2 dibagi 8 sama dengan 0,25. 2. Sifat pengelompokan atau asosiatif. Pengertian sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung dan apabila pengelompokan ditukarkan hasil tetap sama. Sifat asosiatif juga disebut dengan hukum asosiatif. Sifat asosiatif dapat dirumuskan sebagai berikut. Kurung buka A ditambah B kurung tutup ditambah C sama dengan A ditambah kurung buka B ditambah C kurung tutup sama dengan D, di mana A, B, dan C adalah bilangan yang dioperasikan. D adalah hasil operasi bilangan. A. Sifat asosiatif pada penjumlahan. Contohnya, kurung buka A ditambah B kurung tutup ditambah C sama dengan A ditambah kurung buka B ditambah C kurung tutup. Kurung buka 11 ditambah 5 kurung tutup ditambah 3 sama dengan 11 ditambah kurung buka 5 ditambah 3 kurung tutup. Hasilnya adalah 19. B. Sifat asosiatif pada perkalian. Contohnya, kurung buka A dikali B kurung tutup dikali C sama dengan A dikali kurung buka B dikali C kurung tutup. Kurung buka 12 dikali 2 kurung tutup dikali 4 sama dengan 12 dikali kurung buka 2 dikali 4 kurung tutup. Hasilnya yaitu 96. C. Sifat asosiatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Sifat asosiatif tidak berlaku pada operasi perkalian dan pembagian karena pertukaran pengelompokan bilangan mengubah hasil akhir dari operasi 3 bilangan yang dihitung. Contohnya, kurung buka 8 dikurangi 4 kurung tutup dikurangi 2 sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 2 tidak sama dengan 8 dikurangi kurung buka 4 dikurangi 2 kurung tutup sama dengan 8 kurang 2 sama dengan 6. 3. Sifat penyebaran distributif. Pengertian sifat distributif. Sifat distributif adalah sifat operasi hitung dengan 2 operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Sifat distributif juga disebut dengan hukum distributif. Sifat distributif dapat dirumuskan sebagai berikut.
A dikali kurung buka B ditambah C kurung tutup sama dengan kurung buka A dikali B kurung tutup ditambah kurung buka A dikali C kurung tutup sama dengan D. Rumus di atas disebut distributif perkalian terhadap penjumlahan, di mana A adalah bilangan yang didistribusikan, B dan C adalah bilangan yang dikelompokkan, D adalah hasil dari operasi hitung. A. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Contohnya, A dikali kurung buka B ditambah C kurung tutup sama dengan kurung buka A dikali B kurung tutup ditambah kurung buka A dikali C kurung tutup. 2 dikali kurung buka 13 ditambah 2 kurung tutup sama dengan kurung buka 2 dikali 13 kurung tutup ditambah kurung buka 2 dikali 2 kurung tutup. Hasilnya yaitu 30. B. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Contohnya, A dikali kurung buka B dikurang C kurung tutup sama dengan kurung buka A dikali B kurung tutup dikurangi kurung buka A dikali C kurung tutup. 4 dikali kurung buka 12 dikurangi 8 kurung tutup sama dengan kurung buka 4 dikali 12 kurung tutup dikurangi kurung buka 4 dikali 8 kurung tutup. Hasilnya adalah 16. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.